Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh tingkat 3 kebidanan, mohon maaf sekali kita akan melaksanakan perkuliahan online. Mudah-mudahan hari ini Anda dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, ya. Kemudian cuci tangan, ya. Jaga jarak untuk menghindari proses penyebaran COVID-19 ini. Baik, untuk pertemuan pertama mata kuliah kegawat daruratan maternal neonatal, kita akan berbicara tentang konsep dasar kegawat daruratan dulu, ya, yang membahas tentang definisi kegawat daruratan, cara pencegahan kegawat daruratan, cara merespon kegawat daruratan, penata laksanaan awal terhadap kasus, pengkajian awal, peran bidan dalam kondisi kegawat daruratan, serta sistem rujukan. Kita tahu di Indonesia sendiri angka kematian ibu 305 per 100.000 kelahiran hidup, dan ini tinggi, ya, merupakan kondisi yang tidak membahagiakan kita semua. 9 kali lebih tinggi dari negara Malaysia, 5 kali lebih tinggi dari negara Vietnam, dan 2 kali lebih tinggi dari Kamboja. Sedangkan angka kematian bayi ada 22 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Ya. Jadi bayi-bayi yang lahir mempunyai kemungkinan resiko untuk meninggal sekitar 22 kali ya per 1.000 ya. Kemudian pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan meluncurkan program mengenai Expanding Maternal and Neonatal Survival atau EMAS atau si jari emas dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25%. Program ini dilaksanakan baru di Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Kenapa baru di situ? Karena 52,6% dari jumlah total kematian ibu berasal dari 6 provinsi tersebut. Tetapi kita tetap berharap bahwa program ini dapat dilaksanakan di provinsi-provinsi yang lain. Kemudian definisi kegawat daruratan adalah kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba, seringkali merupakan kejadian yang berbahaya dan mengancam jiwa, ya. Jadi membutuhkan tindakan segera. Itu gabungan antara Dorlan tahun 2011 dan Campbell tahun 2000. Kalau kita ada di daerah obstetri, sehingga kegawat daruratan obstetri adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi pada ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Banyak sekali penyakit dan gangguan pada saat kehamilan yang mengancam ke jiwa ibu dan bayinya. Contohnya adalah abortus, ya, perdarahan antepartum, kemudian kejang, kemudian gawat janin, ya, sehingga pemantauan pada saat antenatal itu perlu sekali, ya. Kemudian kegawat daruratan neonatal adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir terkait dengan kondisi fisiologis dan patologisnya, sehingga bisa dapat mengancam jiwa dalam sewaktu-waktu. Cara mencegah kegawat daruratan gimana? Ya, melakukan perencanaan dengan baik, ya, mengikuti dengan baik panduan yang harus dilakukan, dan terus-menerus memantau kesehatan ibu, ya, baik itu dalam masa kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Cara merespon kegawat daruratan, nah ini, kita sebagai bidan di puskesmas biasanya bekerja tidak bisa sendiri, ya harusnya dengan tim, ya. Untuk puskesmas yang di Ponet biasanya ada tim Ponetnya masing-masing, dan itu biasanya sudah punya tugas dan perannya. Bagaimana saat menerima kasus kegawat daruratan. Sehingga yang pertama harus kita lakukan adalah kita tahu peran kita itu ngapain, dan saat ada kasus kita melakukan tugas apa. Kemudian mengetahui situasi klinik, di mana penempatan obatnya, di mana alat resusitasinya, di mana infusnya, ya. Jadi harus tahu. Kita juga harus tahu diagnosa medis dan tindakan apa yang dilakukan. Selain itu, kita juga memahami obat-obatan dan penggunaannya serta efek samping obat tersebut. Selain itu, anggota tim juga tahu bagaimana memakai ya peralatan emergency. Misalnya nanti tiba-tiba pakai suction, nanti kalau kita tidak tahu bagaimana caranya pakai suction, akhirnya salah makainya ya. Kemudian penata laksanaan awal terhadap kasus, bidan harus tenang, jangan panik, jangan biarkan ibunya sendirian. Kalau tidak ada orang, teriak minta tolong, tapi jangan meninggalkan ibu ya.
Jika ibunya tidak sadar, lakukan pengkajian jalan nafas dan sirkulasi dengan cepat. Jika ada shock, curiga ada shock ya, pucat, dingin, kemudian tekanan darah mulai turun, ya segera baringkan ibu miring ke kiri, kemudian bagian kaki ditinggikan, longgarkan pakaian yang ketat seperti bra atau ikat pinggang. Kemudian ajak bicara ibu, bantu ibu untuk tetap sadar dan tenang, kemudian lakukan pemeriksaan terkait dengan tanda-tanda vital, warna kulit, atau perdarahan yang keluar. Di sini pengkajian awal mulai dari jalan pernafasan, ya, perdarahan pervaginam, sadar atau tidaknya klien, terutama cek pada saat kejang, biasanya pasien tidak sadar ya, tidak bisa berkomunikasi. Kemudian demam yang tinggi, serta nyeri abdomen dan tanda yang lain. Tanda yang lain seperti apa? Misalnya nadi lemah atau tinggi, kemudian mulut, apakah kebiruan, apakah terdapat trauma pada lidah saat kejang dan sebagainya. Oke, pada saat jalan pernafasan kita cek ada sianosis nggak, kebiruan pada daerah muka, mulut, dan sekitarnya. Gawat nafas, cek di paru apakah ada suara wheezing, ya, tanda-tanda shock, kaji kulitnya, dingin atau tidak, nadinya rendah atau tinggi, serta tekanan darah. Kalau perdarahan pervaginam, kita cek juga usia kehamilan ibu, riwayat persalinan sebelumnya, kemudian apakah plasentanya sudah lahir atau belum, kondisi vulvanya bagaimana, jumlah perdarahan yang keluar bagaimana, adakah atonia uteri, dan cek kontraksi uterus serta kandung kemih. Untuk klien yang tidak sadar, cek usia kehamilannya berapa, tekanan darah terakhir berapa, suhunya berapa. Ya, untuk demam yang tinggi, cek juga apakah ibunya lemah, letargi, lemas, lesu ya, tidak bisa beraktivitas, kemudian sering nyeri saat berkemih, suhunya apakah lebih dari 39 derajat Celcius, tingkat kesadarannya bagaimana, adakah kaku kuduk, paru-paru pernafasannya dangkal, gitu ya. Kemudian abdomen tegang, vulvanya keluar nanah atau tidak, serta payudara yang berat. Kemudian nyeri abdomen, kita cek usia kehamilannya berapa, tekanan darahnya berapa, ya, nadinya berapa, suhunya berapa, cek status uterusnya seperti apa, ya. Kemudian tanda lain keluar darah, pucat, pusing, sakit kepala, pandangan kabur, pecah ketuban, demam, dan gawat nafas. Peran bidan punya peranan penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu melalui kemampuannya untuk melakukan pengawasan, pertolongan pada ibu, pengawasan bayi baru lahir pada saat persalinan, dan ibu postpartum, sehingga dapat mengidentifikasi penyimpangan dari kehamilan dan persalinan yang normal dan melakukan penanganan yang tepat, termasuk merujuk ke fasilitas pelayanan yang tepat. Ya, di sini satu, harus melakukan pengenalan kondisi gawat darurat ibu, kemudian stabilisasi klien, jangan sampai datang klien tekanan darahnya 190/100 karena panik, ayo langsung rujuk, jangan, cek dulu, stabilisasi dulu, pasang dulu pengobatan yang lengkap, baru kemudian dicek ya. Di tempat kerja menyiapkan sarana dan prasarananya di kamar bersalin ya, kalau saya sendiri di klinik itu sudah ada set HPP, set preeklamsi, set shock. Jadi kalau tiba-tiba ada pasien yang seperti itu, kita langsung ambil alat satu set tersebut. Kemudian memiliki keterampilan klinik, nah ini yang nantinya harus Anda pelajari ya. Anda harus bisa melakukan resusitasi pada ibu dan bayi, mampu dan dapat melakukan metode efektif dalam pelayanan ibu dan bayi baru lahir ya. Kemudian untuk merujuk kita punya skema bakso kuda ya, yaitu B-nya bidan, alat, kendaraan, S-nya surat rujukan ya. Kelengkapan jaminan sosial juga bisa seperti fotokopi KTP, KK, kartu BPJS atau kartu KIS, obat, keluarga, uang ya, atau syarat-syarat BPJS tadi, kemudian darah. Rujukan sendiri ada dua, sifatnya horizontal dan vertikal. Horizontal adalah yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai. Kalau vertikal, rujukan dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Terutama di era BPJS ini ada dikenal dengan nama sistem rujukan berjenjang.
Sistem rujukan berjenjang itu dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jika diperlukan pelayanan lebih lanjut atau spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke vaskes kedua, atau pelayanan kesehatan tingkat kedua di vaskes sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan vaskes primer. Kemudian pelayanan kesehatan tingkat ketiga atau vaskes tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari vaskes sekunder dan vaskes primer. Ya, biasanya ini rumah sakit tipe seperti RSCM ya, yang biasanya sudah menerima rujukan dari rumah sakit tipe C atau tipe B, seperti itu. Kemudian pelayanan kesehatan di vaskes primer yang dapat dirujuk langsung ke vaskes tersier hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan diagnosa dan rencana terapinya. Merupakan pelayanan berulang dan hanya tersedia di vaskes tersier. Misalnya contoh saya pernah bukan membantu ya, artinya memfasilitasi seorang warga yang punya penyakit kanker mulut, sehingga selain sudah pernah ke vaskes pertama, sudah pernah vaskes kedua, kemudian harus dilakukan ke vaskes ketiga, yaitu vaskes tersier. Jadi ketika kontrol dan sebagainya, dia tidak perlu ke vaskes kedua, tapi lanjut dari vaskes pertama langsung ke vaskes ketiga atau vaskes tersier. Kemudian ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan kalau terjadi gawat darurat, ya, bencana. Tapi ini bencana harus atas kriteria pemerintah dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekhususan masalah kesehatan pasien untuk kasus yang sudah ditegakkan rencana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan. Tadi contoh ya, kanker mulut atau kanker sumsum tulang belakang itu juga langsung ke Cipto. Kemudian pertimbangan geografis, pertimbangan ketersediaan fasilitas. Untuk pelayanan bidan dan perawat sendiri dalam keadaan tertentu dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidan dan perawat hanya dapat memberikan rujukan ke dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama kecuali dalam kondisi gawat darurat dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien, yaitu kondisi di luar kompetensi dokter atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Itu ya. Langkah-langkah rujukan dalam pelayanan kebidanan yang pertama menentukan kegawat daruratan penderita. Ya, kalau sini saya ambil pada tingkat bidan, ya, bidan desa, tenaga kesehatan harus dapat menentukan tingkat kegawat daruratan, kemudian menyesuaikan dengan wewenang dan tanggung jawabnya, dan mereka harus menentukan kasus mana yang boleh ditangani sendiri dan mana kasus mana yang harus dirujuk. Misalnya kita menerima pasien dengan kehamilan sungsang, sudah mau melahirkan pembukaan 5, ya itu bukan kewenangan kita, itu harus dirujuk ya ke rumah sakit. Kemudian kita menentukan tempat rujukan, cek fasilitas pelayanan yang mempunyai kewenangan dan terdekat. Jangan sampai kita merujuk ke tempat yang jauh-jauh, nanti pasiennya tur ya. Kemudian kita juga tidak mengabaikan kesediaan dan kemampuan penderita. Apakah dia punya BPJS? Apakah keuangannya baik? Dan apakah ketika dia mengalami perawatan di rumah sakit tersebut, keluarganya dapat tetap membantu ibu atau tidak, itu perlu dipikirkan ya. Ketiga, memberikan informasi kepada pasien dan keluarga, kaji ulang rencana rujukan bersama ibu dan keluarga. Jika sudah siap, maka sertakan dokumen tertulis ya, kartograf, kemudian surat rujukan, dijelaskan apa saja yang sudah dilakukan dan membutuhkan pelayanan apa. Jika ibu tidak siap, maka lakukan konseling terlebih dahulu buat rencana rujukan pada saat awal persalinan. Yang ketiga, mengirimkan informasi ke tempat rujukan. Sebelum kita merujuk pasien, minimal kita sudah punya hubungan dengan tempat yang akan dirujuk. Ya, akan ada penderita, kasih tahu diagnosanya apa, yang sudah dilakukan apa. Dapat juga kita meminta petunjuk apa yang perlu dilakukan dalam rangka persiapan dan selama dalam perjalanan menuju tempat rujukan, serta meminta petunjuk jika penderita tidak memungkinkan untuk dikirim. Kemudian persiapan penderita, pengiriman penderita, kita harus pastikan juga jangan sampai memilih jalan yang macet atau jalan dengan geografi yang sulit, atau pertimbangkan ya. Saya punya cerita
oleh alumni yang ada di salah satu provinsi terluar terjauh ya. Dia harus merujuk pasien dengan menggunakan kapal. Nah, itu perlu diapresiasi kembali. Tentunya tidak mudah ya untuk merujuk ibu hamil dalam kondisi geografi yang berada di kepulauan. Kemudian tindak lanjut penderita jika sudah mendapatkan intervensi di fasilitas rujukan, maka kita perlu mengidentifikasi, mengevaluasi apakah perlu adanya rawat jalan pasca penanganan, dan jika diperlukan kita perlu melakukan kunjungan rumah untuk memastikan bahwa kesehatan ibu dan bayinya sudah melewati batas kritis dan dapat dilakukan dalam tindakan yang normal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada konsep kegawat daruratan untuk pertemuan pertama kali ini. Untuk tugas seperti biasa nanti kita buka di Google Classroom. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.